Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Kita jumpa lagi di hari ini ya. Kemurahan Tuhan begitu luar biasa bagi kita semua. Sehingga sampai hari ini kita ada. Amin. Saudara, sudah banyak hal yang mungkin kita sudah alami sepanjang beberapa hari kita berada di tahun 2025. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa ternyata Tuhan itu baik bagi kita. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya mungkin dan saudara ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kita tidak dapat ungkapkan satu persatu, terlalu banyak kebaikan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana saudara kita meresponi kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah. Yang kita tahu bersama di tahun ini tema besar kita gereja melakukan firman. Kalau tahun 2024 tema besar gereja adalah hidup berdasarkan firman. Dan kita sudah banyak sekali mendengar firman sepanjang tahun 2024 bahkan saudara bukan hanya kita dengar di dalam ibadah-ibadah gereja seperti ini. Tapi saya percaya mungkin sudah banyak firman yang kita dengar melalui khotbah-khotbah di YouTube. Atau di tempat-tempat persekutuan saudara di kantor bahkan di mana saja. Begitu banyak firman yang kita dengar. Tapi yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, sudahkah firman kita lakukan? Sebab itu kalau kita melihat firman Allah dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23 terus sampai ayat 25. Ditampilkan ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia ada seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya dalam sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, lalu ia pergi dan segera melupakan bagaimana rupanya. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum dan yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia akan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk dilupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia dan perbuatannya. Puji Tuhan. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, begitu banyak firman yang kita sudah dengar bertahun-tahun. Bahkan baru saja kita lewati tahun 2024. Dan menjadi pertanyaan pagi hari ini, sudahkah kita melakukan firman itu? Apakah firman yang kita dengar itu kita sudah lakukan? Yakobus mengatakan dengan tegas kepada kita, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kembali ke ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dengan tegas Yakobus mengatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Karena jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukan, dengan tegas apa kata firman Allah? Dia menipu diri sendiri. Saudara, kalau saudara merenungkan kebenaran ini cukup keras. Sangat keras. Ternyata mendengar firman Tuhan itu tidak cukup. Tetapi yang kita harus mendengar dan melakukan. Jadi mendengar firman gak cukup. Sudah berapa ribu bahkan jutaan ribu kali mungkin saudara mendengar firman. Tetapi saya mau katakan mendengar itu gak cukup. Tapi yang Tuhan minta kepada kita yaitu melakukan. Artinya Tuhan minta supaya kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Setiap kali kita mendengar firman, terapkan itu dalam hidup. Melalui tindakan. Setiap kali kita dengar firman, terapkan dalam hidup melalui tindakan-tindakan kita. Jadi harus diterapkan. Harus diaplikasikan dalam hidup.
melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan ini menunjukkan kalau saudara melakukan itu seperti itu apa yang firman Allah katakan. Ini menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukti bahwa saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat melakukan firman. Bukan hanya mendengar. Saudara baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15 tolong ditampilkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Allah katakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintah. Menuruti itu bukan mendengar, tapi menuruti itu artinya melakukan. Dan ini bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, ketaatan dalam kita melakukan firman itu penting. Sebab itu pagi hari ini saudara, kita harus mengerti, kita harus menjadi orang yang taat. Tema kita pagi hari ini adalah ketaatan. Karena ketaatan membuktikan bahwa saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara cuma mendengar firman dan tidak melakukan, itu artinya saudara tidak taat. Dan bukti bahwa saudara bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23, tolong ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara melihat luar biasa janji Tuhan kepada orang-orang yang menuruti firman. Bukti orang menuruti firman adalah orang mengasihi Tuhan. Dan orang yang melakukan hal ini ada janji Tuhan. Firman Allah katakan, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya diam bersama-sama dengan dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama orang yang menuruti firman. Janji Tuhan luar biasa. Yang bilang ini Tuhan, yang ngomong ini Tuhan. Jadi ketaatan itu penting. Melakukan firman itu penting. Karena membuktikan bahwa kita anak Tuhan, membuktikan kita mengasihi Tuhan. Dan saudara, Allah tidak biarkan orang-orang yang melakukan firman. Allah tidak tinggalkan, ada janji kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu dia akan datang dan tinggal bersama-sama dengan orang yang melakukan firman. Saudara, kalau Tuhan tinggal bersama kita, betapa bahagia kita. Sebab itu ayat yang kita baca ayat 25. Bahwa orang melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh hidupnya berbahagia. Jadi orang yang taat itu gak pernah sia-sia. Orang yang melakukan firman itu gak pernah sia-sia. Di firman Allah dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 dan 3. Banyak ayat yang kita akan lihat hari ini. Tolong agak cepat ditampilkan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya tidak berat. Jadi jelaskan firman Allah. Jadi pentingnya bagi kita untuk mendengar dan melakukan. Taat itu sangat penting. Dikatakan ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dikatakan perintah-perintahnya itu enggak berat. Artinya Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa untuk melakukan firman Allah itu tidak sulit, tidak berat. Ini ayatnya. Saudara, kenapa saudara harus mengerti? Tentu banyak orang seringkali untuk melakukan
firman Allah itu rasanya berat. Mendengar mudah mungkin, gampang. Tapi melakukan rasanya berat. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk melakukan. Saudara tahu, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah taruh kepada manusia kemuliaannya. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4, 5 dan 6, Mazmur 8. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terus ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara perhatikan ayat ini. Firman Allah berkata, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menaruh kemuliaannya kepada manusia. Pada pertama kali Allah menciptakan kita, ada kemuliaan yang Allah taruh kepada manusia. Saudara, sebab itu saudara harus tahu bahwa hidup kita ini punya kemampuan. Pada waktu Allah menciptakan, Allah taruh kemuliaan, dan kemuliaan ini dalam bahasa asli itu kabod. Artinya kualitas Tuhan. Bobot. Allah berikan kualitas dirinya kepada kita. Untuk apa? Supaya kita mampu menjalankan hidup sesuai dengan Tuhan. Jadi saudara harus mengerti, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kemuliaannya. Dan kalau saudara pelajari akan ayat ini, kemuliaan berbicara tentang kabut, ini kualitas diri Allah, bobot Allah yang Allah berikan kepada manusia. Untuk apa? Supaya kita dapat menjalankan hidup sama seperti Dia, punya kemampuan hidup sama seperti Tuhan. Karena firman Allah katakan, saudara, Allah menciptakan kita serupa, segambar dengan Dia. Dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Allah menjelaskan bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa, segambar dengan kita. Saudara harus perhatikan, bukan muka kita dengan muka Allah itu mirip, bukan. Bukan muka kita sama dengan Tuhan, bukan. Tetapi saudara tahu, Allah berikan kemuliaan yang mirip, yaitu kualitas. Allah memberikan kualitas dirinya, bobot, supaya kita mampu hidup sama seperti Tuhan. Dan ini hanya diberikan kepada manusia. Tuhan tidak memberikan kemuliaan kepada binatang, kepada pohon-pohon, kepada benda-benda penerang di langit, enggak. Tapi hanya diberikan kepada manusia. Untuk apa? Supaya manusia mampu menghidupkan kehidupan Allah itu. Supaya manusia mampu menunjukkan gambar Tuhan. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Sebab Dia taruh kemuliaan. Dan ini berbicara tentang kualitas diri Allah, bobot yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya supaya manusia-manusia yang diciptakan ini mampu hidup sama seperti Dia. Dan jelas dikatakan di dalam ayat Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan kita serupa, segambar. Dan saudara harus tahu, gambar ini berbicara bukan muka kita sama dengan Tuhan, tapi kita dapat menjalankan hidup sama seperti Tuhan. Karena manusia ini wakil Tuhan di dunia. Tuhan menciptakan saya dan saudara menjadi wakil untuk menunjukkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi keberadaan Tuhan itu, keberadaan manusia ini luar biasa. Keberadaan kita ini luar biasa. Allah memberikan kualitas dirinya bagi manusia. Supaya manusia itu bisa hidup taat. Manusia itu bisa menghidupi firman. Manusia itu bisa mengikuti gaya hidupnya Tuhan. Manusia itu punya kemampuan untuk melakukan firman. Jadi supaya manusia itu mampu hidup, menghidupi firman, mengikuti gaya hidup Tuhan.
mampu menampilkan Tuhan melalui hidup ini. Karena kalau tidak ada kemuliaan, manusia nggak mampu akan menampilkan cara hidup seperti Tuhan, akan melakukan firman Allah dengan sempurna, nggak mampu. Kita nggak punya kemampuan. Saudara, Bapak Ibu yang ada pada saat ini, kita harus punya kehidupan yang sama seperti Tuhan. Sebab itu Yakobus katakan, kamu bukan hanya mendengar. Jadi tidak cukup menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk apa kita menjadi pelaku firman? Melalui tindakan dan perbuatan kita, kita dapat menghidupkan Tuhan dalam hidup ini. Kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa di dalam kita ada Tuhan. Orang gak bisa nampak Tuhan kalau orang lihat Tuhan tuh mati. Karena Tuhan penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Tapi Tuhan ciptakan manusia, saya dan saudara, supaya melalui kita gambar Tuhan itu nampak. Gambar Tuhan itu kelihatan. Sebab itu kita perlu. Kemuliaan itu kita perlu. Sebab itu kan kita sudah baca ayat tadi bahwa perintahnya itu tidak sulit, tidak sukar, tidak berat. Kalau saudara membaca ayat ini bahwa perintahnya tidak berat, tentu akan ada orang berkata, aduh berat melakukan firman. Berat melakukan firman. Bahkan banyak orang rasanya nggak mampu. Sering ada orang katakan, jadi orang benar itu sulit. Jadi orang Kristen mungkin cuma ke gereja itu mudah. Kristen, KTP Kristen. Saudara Kristen bisa dilihat dari mungkin aksesoris saudara pakai kalung salib, pakai giwang salib. Orang bisa berkata, oh saudara Kristen. Tapi sebenarnya Kristen bukan salib yang ada di kalung kita atau bukan KTP kita Kristen. Kristen adalah pengikut Tuhan. Dan orang Kristen yang sesungguhnya adalah orang Kristen yang menunjukkan gaya hidup Kristus dalam hidupnya. Saudara, ketaatan orang yang melakukan firman adalah orang yang taat. Ketaatan itu sangat penting bagi kita manusia. Hidup taat. Karena kalau dia tidak taat, dia tidak bisa melakukan firman. Firman Allah itu nggak bisa dia lakukan kalau dia nggak taat. Saudara tahu Filipi 2 ayat 8? Tolong Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan manusia, Filipi 2, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara melihat firman Allah. Tuhan Yesus taat dan ketaatan itu sampai mati. Mati. Jadi ketaatan Tuhan itu perlu kita lihat. Ketaatan seperti apa yang harus ada dalam hidup kita. Ketaatan yang seperti yang Tuhan mau. Menurut firman Allah. Tidak mudah saudara untuk taat. Tidak mudah. Kalau tidak punya kemampuan tidak mudah. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Saudara harus tahu. Di dalam kita ada kemuliaan Allah. Pada waktu Allah ciptakan manusia, ada kemuliaan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Sebab itu firman Allah katakan, firman Allah untuk kita lakukan firman Allah, perintah-perintah Tuhan itu enggak berat sebenarnya. Tapi kenapa berat? Menjadi berat karena di dalam kita tidak ada kemuliaan Allah. Sebab itu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Roma pasal 3 ayat 23 tolong ditampilkan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Pada waktu manusia berbuat dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Dan pada waktu manusia, kemuliaan Allah itu diambil dari manusia, maka manusia hidup dalam dosa. Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan kebenaran.
Dengan usaha apapun manusia untuk melakukan kebenaran gak bisa. Karena kualitas Allah, kualitas diri Allah, kemuliaan itu gak ada. Gak ada. Manusia akan berusaha melakukan yang baik. Sebab itu pada waktu manusia Adam dan Hawa berdosa, dia mengambil daun pohon ara lalu menutupi tubuhnya karena telanjang. Saudara lihat Allah menggantikan itu dengan kulit binatang. Dan daun itu berbicara tentang kebenaran diri sendiri. Tidak ada yang benar manusia pada waktu dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan manusia tidak punya kemampuan sedikit pun untuk melakukan kebenaran. Dia akan berusaha melakukan, semakin dia berusaha semakin dia akan gagal. Karena melakukan kebenaran itu dengan kekuatan manusia nggak bisa. Dengan kekuatan diri kita sendiri, kekuatan kita nggak bisa. Kita pasti akan terus gagal. Karena kemuliaan itu hilang. Nggak ada. Tapi kalau kemuliaan itu ada, kualitas diri Allah itu ada kepada kita, kita mampu. Kita sanggup. Karena ini akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Saudara, di dalam firman Allah, dalam Roma pasal 12 sampai ayat 26, di sana saudara akan melihat bagaimana Paulus mengungkapkan tentang dia tidak punya kemampuan untuk melakukan firman. Dikatakan setiap kali ayat 24 ya, Roma pasal 7 ayat 24 tolong ditampilkan. Roma ayat 7 pasal 7 ayat 24. Nah, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara melihat, Paulus menyadari bahwa setiap dia punya kerinduan untuk melakukan firman, dia gagal. Dia punya niat untuk melakukan hal yang baik, selalu gagal. Sebab itu dia mendapati hukum yang lain. Yang Tuhan taruh dalam hati Paulus menyatakan bahwa melakukan kebenaran itu bukan dengan kekuatan manusia. Sebab itu dia katakan, aku manusia celaka. Karena aku punya niat, aku punya kemauan, tapi nggak berdaya, nggak punya kekuatan, gagal terus. Yang dia lakukan bukan kebenaran, tapi hal-hal yang salah. Tetapi saudara, dia berkata dalam ayat 25, tapi syukur kepada Allah. Kenapa? Oleh karena Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus sadar bahwa untuk melakukan kebenaran firman Allah dengan kekuatannya sendiri nggak bisa. Dia perlu kekuatan Tuhan. Dia perlu Tuhan untuk memampukan dia untuk melakukan kebenaran itu. Dan saudara tahu, waktu manusia berdosa maka kemuliaan itu hilang. Dan manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk menerapkan kebenaran itu dalam hidup? Nggak bisa. Tentunya kita harus terlebih dahulu dipulihkan kembali. Supaya kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Sebab itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan, mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang. Itu tujuan Yesus datang ke dunia yang baru saja bulan Desember kita merayakan Natal. Tujuannya bukan dia lahir di Bethlehem supaya orang tahu di Bethlehem ada bayi yang lahir. Bukan. Tujuannya apa? Dia ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan melalui Yesus, dan dia kembalikan kemuliaan yang hilang itu kepada manusia. Sehingga apa? Kita mampu melakukan kebenaran. Mampu melakukan, menerapkan firman itu dalam hidup kita. Karena firman Allah katakan, kalau kamu cuma sebagai pendengar dan tidak melakukan, kamu menipu diri sendiri. Sebab itu Paulus tak sadar. Dia nggak bisa. Setiap kali dia punya kerinduan untuk melakukan firman, dia gagal. Tapi dia mendapat hukum yang lain, kata firman Allah. Dia jelaskan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus
Kenapa Yesus Kristus? Yesus sudah datang ke dalam dunia mengembalikan kemuliaan yang hilang bagi manusia. Supaya kita ini bisa menghidupkan firman itu. Kita bisa hidup seperti kualitas yang Tuhan mau. Kita bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita dapat menjalankan hidup seperti Tuhan. Karena orang yang melakukan firman adalah orang yang hidup seperti Tuhan. Gaya hidupnya seperti Tuhan. Orang yang melakukan firman adalah orang yang bergaya hidup seperti Tuhan. Bagaimana cara kita menghidupi Tuhan? Menghidupi gaya hidup Tuhan dalam hidup kita? Enggak bisa. Kita pasti akan gagal. Tapi kalau kemuliaan itu ada, dan itu Tuhan datang ke dunia mengembalikan kemuliaan yang hilang. Supaya kita bisa menghidupkan firman itu. Kita bisa mengikuti gaya hidupnya Tuhan. Dan orang yang firman, saya katakan orang yang berjalan menurut gaya hidup Tuhan adalah orang yang melakukan firman. Orang yang tidak melakukan firman, dia nggak bisa hidup dengan seperti gaya hidup Tuhan. Sedangkan Tuhan bilang barang siapa ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti dia. Barang siapa percaya dan ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti dia. Sama seperti apa? Sama seperti siapa? Sama seperti Tuhan. Nah, bagaimana kita akan menjalankan hidup sama seperti Tuhan, gaya hidup seperti Tuhan, kalau kita nggak melakukan firman? Dan bagaimana kita mau melakukan firman kalau kita tidak punya kemampuan kita untuk melakukan hal itu? Seperti yang Paulus katakan, setiap aku punya kerinduan, aku gagal. Tapi saudara, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sudah datang ke dalam dunia untuk apa? Menghidupkan, memberikan, mengembalikan kemuliaan yang hilang. Supaya manusia bisa taat, bisa melakukan firman. Ini penting. Kan kita seringkali mendengar bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar seperti ayat pokok kita. Tapi kita harus menjadi pelaku. Kalau enggak kita menipu diri. Saudara berpikir kita punya kerinduan. Mungkin saudara sedang merenungkan hal ini di tahun 2025. Tuhan, saya punya kerinduan untuk melakukan semua kebenaran di tahun 2025. Kalau tahun 2024 seringkali kita gagal. Setiap kali kita berjanji untuk melakukan firman kita gagal. Mungkin saudara punya kerinduan, tapi tidak punya kemampuan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, di dalam kita ada kemampuan untuk melakukan semua itu. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tapi Allah ada bersama kita. Sebab itu kan firman Allah katakan, ayat pokok tadi, orang yang melakukan firman, Allah akan datang tinggal bersama-sama dengan dia. Itu janji Tuhan. Allah akan datang tinggal bersama-sama dengan orang yang mau melakukan firman. Sebab itu jemaat perlu kemuliaan itu ada dalam kita. Perlu supaya kemuliaan itu saudara itu hidup dalam kita. Jangan sampai kemuliaan itu mati. Kalau seandainya saudara tidak hidup dipimpin oleh kemuliaan Tuhan, tidak hidup kemuliaan, maka saudara akan menjadi anak Tuhan yang gagal dan tidak pernah dapat melakukan firman Allah. Firman Allah katakan orang yang tidak melakukan firman adalah menipu diri sendiri. Saudara tahu, seringkali kita berkata, oh dia penipu, Kiri kanan saudara mungkin berkata, orangnya penipu. Tapi kita tidak sadari, sebenarnya kita hidup dalam kebohongan. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Sebab itu suratan Yakobus ini, saudara tahu, Yakobus menulis kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya, yang ada di perantauan, untuk menasihatkan mereka supaya jangan sampai mereka salah langkah. Supaya jangan sampai mereka beranggapan bahwa mereka adalah pengikut Kristus, sudah percaya kepada Kristus, tapi cara hidup mereka itu berbeda. Mereka melakukan agama itu, kekristenan cuma sebagai rutinitas. Supaya orang bilang dia ada orang Kristen.
Sebab itu Yakobus nggak mau. Dengan suratan Yakobus ini, di sini Yakobus menjelaskan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, supaya kamu jangan berjalan di jalan yang salah. Kembali ke jalan benar. Karena banyak orang menganggap bahwa dia sudah Kristen, dia adalah orang benar. Betul. Tapi orang benar itu bukan Kristen. Tapi adalah orang yang melakukan firman. Orang yang melakukan firman, taat kepada firman. Sebab itu Yakobus tulis suratan ini. Supaya orang Yahudi itu jangan hanya terperangkap dengan apa? Rutinitas agama. Mereka datang di bait Allah berdoa. Tapi sebenarnya hidup mereka jauh dari kebenaran. Sebab itu dengan tegas Yakobus katakan bahwa orang yang mendengar firman harus melakukan. Kalau tidak dia menipu diri. Ini ayat ini keras sekali saudara. Bukan biasa, keras. Kalau tidak dia menipu diri sendiri. Dan saudara tahu, tidak ada penipu dalam kerajaan surga. Saudara berjaga benar untuk tidak menipu orang. Padahal saudara sebenarnya sudah adalah penipu ulung. Saudara menipu diri sendiri. Saudara katakan saudara anak Tuhan. Saudara adalah pengikut-pengikut Tuhan. Tapi cara hidup mereka, cara hidup kita berbeda. Cara hidup kita tidak sama. Kenapa? Karena tidak melakukan firman. Saudara mungkin pintar mendengar, semua firman saudara tahu. Tapi apa artinya kalau saudara hanya tahu mendengar, pintar firman dan tidak melakukan? Jangan menjadi orang yang bodoh. Kita harus bijak. Kita perlu supaya kita memiliki pikiran yang mengerti kehendak Allah. Cara seperti apa supaya saya ini dapat melakukan firman? Memang dengan kekuatan kan nggak bisa. Sebab itu saudara tahu, kembali lagi saya mau katakan kepada seluruh jemaat yang ada saat ini, saudara harus penuh dengan roh. Itu kemuliaan Tuhan. Itu kemuliaan yang Tuhan berikan, kemampuan Tuhan berikan kepada manusia untuk hidup sama seperti Tuhan, untuk hidup melakukan firman Allah, menghidupi firman dalam hidup kita ini, itu Roh Kudus. Kalau Tuhan pertama menciptakan manusia, Tuhan taruh kemuliaan. Waktu itu Roh Kudus. Roh Kudus turun seperti setelah Yesus naik, belum ada. Roh Kudus belum nyata. Tapi setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun. Yesus sudah nggak ada bersama dengan kita. Tentunya kita saudara harus tahu, kita nggak bisa jalan sendiri. Tuhan mengerti kita tidak punya kemampuan untuk menjalankan, mengaplikasikan firman Allah dalam hidup, melakukan firman Allah dalam hidup ini dengan benar. Tuhan tahu. Sebab itu dia katakan, tunggu aku akan beri kamu kuasa. Kuasa ini yang akan menolong kita, memampukan kita, membuat kita sanggup menjalankan hidup sama seperti Tuhan, melakukan semua kebenaran-kebenaran firman Allah, yaitu Roh Kudus. Biar di tahun 2025 ini jemaat, saudara berdoa supaya saudara diurapi dan dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus dipimpin oleh Roh. Harus diurapi oleh Roh. Sebab itu apa Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga, tunggu kamu di Yerusalem, aku akan memberi kamu kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tolong ditampilkan agak cepat sedikit. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan ciptakan kita untuk apa? Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Kita adalah alat-alat Tuhan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Orang bisa melihat kita, Kristus melalui hidup kita. Kita menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi adalah orang yang tentunya baik hidupnya. Dan firman Allah katakan dia akan menerima kuasa.
Kuasa ini adalah kemuliaan ini yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan firman dan melakukan firman. Tanpa ini nggak bisa. Saudara akan gagal terus. Berapa banyak saudara kita gagal di tahun 2024. Setiap kali kita punya kerinduan untuk melakukan benar, gagal. Sudahkah saudara dipimpin Roh? Sudahkah saudara dipenuhi Roh? Sudahkah saudara diurapi Roh? Ini kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan firman. Karena melakukan firman itu gak mudah. Jangan kita menjadi penipu. Karena firman Allah menjelaskan orang yang tidak melakukan firman adalah orang yang menipu diri sendiri. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Injil Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan ada di dalam kamu. Dunia nggak mengerti tentang Roh. Dunia nggak kenal Roh. Tapi kamu, kita. Dia akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Inilah yang akan memberi kita kemampuan untuk melakukan kebenaran. Hidup sama seperti Tuhan. Memiliki kualitas hidup sama seperti Tuhan. Karena Allah menaruh kualitas dirinya, bobotnya kepada manusia. Pada waktu pertama Allah ciptakan. Tapi itu hilang. Tapi Allah kembalikan. Jadi saudara melakukan firman itu enggak berat. Kata firman Allah, enggak berat. Kenapa berat? Karena kita enggak hidup dipimpin Roh, tapi daging. Orang yang dipimpin daging dia enggak akan mampu melakukan kebenaran. Orang yang dipimpin hawa nafsu dia tidak akan sanggup melakukan kebenaran. Tapi orang yang dipimpin Roh dia sanggup dan mampu melakukan kebenaran. Kebenaran itu dia bisa aplikasikan dalam hidup. Dia bisa terapkan menjadi gaya hidup. Bisa. Karena ada Roh kebenaran dalam hidup kita. Roh ini yang akan memampukan kita. Jangan kita abaikan ini. Saudara bisa pintar firman Allah. Pintar semua ayat-ayat saudara tahu. Tapi kalau hanya saudara pintar saya mau katakan. Itu akan mati. Karena Roh yang akan menghidupkan firman. Roh dan firman itu selalu harus berjalan bersama. Mereka berdua gak bisa dipisahkan. Mereka satu kesatuan gak bisa dipisahkan. Mereka saling mendukung. Pada waktu kita mendengar firman. Roh itu akan menghidupkan firman. Dan firman Allah yang hidup itu akan bereaksi. Akan keluar melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan. Sesuatu yang hidup dalam ini akan bergerak. Dan kalau firman itu hidup, Roh itu menghidupkan firman, dia akan bergerak melalui tindakan, perbuatan, perkataan, pikiran. Sebab itu tidak sulit sebenarnya kata firman Allah. Firman Allah itu nggak berat. Apa yang disampaikan firman Allah itu tidak berat. Tapi yang menjadi berat bagi kita kalau kita tidak dipimpin Roh. Kalau kita tidak diurapi oleh Roh. Itu berat. Sebab itu kalau ada orang yang mengatakan rasanya berat untuk melakukan kebenaran. Satu tanda tanya besar berarti dia tidak dipimpin Roh. Karena orang yang dipimpin Roh dengan sendirinya gaya hidupnya berbeda. Karena kualitas diri Allah yaitu Roh itu ada pada dia. Dia gak perlu mengatur hidup. Roh itu yang akan mengatur hidupnya. Dia nggak perlu mengatur bagaimana cara saya berbicara, gaya hidup saya seperti apa. Nggak perlu, Roh itu yang akan memakai lidahnya. Roh itu adalah kualitas diri Allah yang ada pada kita, itu akan nampak. Sesuatu yang ada pada kita yang sudah ada di dalam mudah untuk keluar. Kenapa sulit? Karena nggak ada dalam kita. Nggak ada yang hiduplah mati. Firman yang kita dengar itu mati. Cuma sekedar saudara tahu ayat semua, saudara tahu apa lagi. Saudara tahu lagi tren baca Alkitab setiap hari 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal, bahkan 10 pasal. Saudara kan lagi tren, rayon-rayon semua melakukan ini.
Tapi kalau cuma sekedar saudara tunjukkan bahwa saudara sudah baca 2 pasal 3 pasal dan saudara tidak pernah melakukan, itu kosong, tidak ada artinya. Tapi biarlah setiap firman itu kita aplikasikan, kita terapkan dalam hidup kita, kita lakukan dalam hidup kita supaya kita nggak dikatakan penipu seperti yang Yakobus katakan, seperti orang yang berkaca. Baru saja dia melihat mukanya di kaca, dia pergi, dia lupa. Tujuan apa kita berkaca, bercermin? Tujuan apa? Supaya bisa melihat apa yang kurang. Itu kan tujuannya. Apakah alis yang saya sudah gambar itu sama tinggi atau satu atas satu pendek? Itu kan tujuannya. Karena kalau kita nggak berkaca, lalu kita nggak bercermin, lalu kita pasang alis, mungkin bisa, tapi pasti ada naiknya sedikit. Sini kayak begini, sini turun. Nah kalau sudah model begitu ketemu orang, orang sudah katakan. Tujuan itu kan bercermin, kan tujuannya cermin untuk melihat kekurangan kita. Sama seperti itu, kalau kita tidak melakukan firman Allah, kita hanya mendengar dan nggak melakukan. Kita tahu, kalau kita berkaca, kita tahu bahwa ini yang kurang, kita betulkan. Tapi kalau saudara sudah tahu bahwa alis saudara satu ke atas, satu ke bawah, lalu saudara nggak melakukan, itu saudara berarti nggak beres. Ini kan tujuan cermin kan untuk supaya melihat kekurangan kita. Sebab itu kalau orang suka makeup, lalu buru-buru, lalu dia lipstikan, seringkali kan satu di atas agak ke sini, satu ke bawah. Lalu lipstikmu itu satu ke atas. Oh iya tadi nggak ngaca kok soalnya. Lalu dihapus. Kalau kita bercermin kan kita tahu satu agak ke atas, satu ke bawah. Jadi nggak kelihatan mulutnya begitu. Tapi kalau sudah tahu lalu nggak dilakukan. Sebab itu Yakobus memberikan ilustrasi ini. Untuk apa ilustrasi ini? Supaya kita mengerti bahwa kita perlu firman. Kita harus berkaca pada firman. Dan bukan hanya kita tahu, berkaca dan tahu bahwa muka kita ada arang di sini, bukan. Tapi kita harus hapus itu supaya muka kita kelihatan bagus. Kalau kita sudah tahu melalui firman Allah, kita itu nggak boleh lakukan itu, jangan lakukan. Melalui tindakan. Kalau saudara tahu saudara perlu mengasihi, saudara perlu taat, saudara lakukan. Kalau saudara tahu saudara harus mengampuni, lakukan. Kalau saudara tahu bahwa saudara harus hidup setia kepada Tuhan, saudara lakukan. Jangan nggak lakukan. Sebab itu di tahun 2024, 2025, di awal bulan Januari, mari jadi pelaku firman. Saya percaya kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan bertumbuh di hadapan Allah. Dan semua yang hadir jemaat Tuhan GPD Haleluya, kalau semua melakukan firman, saya percaya maka kita akan melihat luar biasa akan terjadi kegerakan besar. Karena apa? Kualitas diri Allah semua ada kepada kita. Enggak ada yang tersinggung. Baru omongan sedikit tersinggung sudah ngamuk, nggak mau ngomong. Sudah nggak mau ke gereja, ke rayon. Kenapa nggak ke rayon? Ada ibu itu. Kenapa nggak mau ke gereja lagi? Nggak mau. Soalnya nanti saya ketemu sama dia. Kalau kualitas diri Allah ada, nggak ada. Walaupun kita mungkin sudah disinggung, dicaci maki sekalipun, nggak akan membuat kita terpengaruh. Karena kualitas Allah ada pada kita. Kita melakukan itu. Kalau tidak ya, cuma aja mungkin nggak salaman. Cuma kelewat karena gak salaman lalu pilih-pilih. Cuma pilih orang kaya. Kalau orang miskin ya. Padahal sebenarnya gak kelihatan. Mungkin salah. Seringkali kan nama banyak orang. Soalnya saya pernah alami itu. Makanya saya bilang. Karena terlalu banyak orang salaman. Makanya seringkali saya hati-hati sekali dalam bersalaman. Takut sekali jangan salah langkah. Betul. Ini gak bohong. Ini betul nyata. Bukan saya karang-karang. Udah setelah itu dengar cerita. Pilih-pilih, cuma pilih orang kaya. Padahal namanya tangan cuma satu. Kecuali saya seringkali berdoa Tuhan kasih tangan 100 supaya tangan 100 ini bisa jangkau semua jemaat. Jangan sampai ada yang kelewat. Nanti ada yang kelewat salah ini bilang pilih-pilih, cuma pilih orang kaya. Orang kaya kita nggak dihiraukan. Terus nggak ke gereja ngambek pindah. Akhirnya balik lagi.
Tapi saya sudah tahu itu, saya tetap biasa. Bahkan saya minta maaf kalau ada salah. Karena saya juga gak sempurna. Tapi saya berusaha untuk hidup sempurna. Tapi kalau kualitas diri Allah ada pada kita, orang kayak mau cuek kayak gak peduli. Karena dalam kita ada kualitas Allah. Amin. Gak tersinggung. Jadi rayon itu gak ada. Kenapa dia sudah gak datang? Biasa. Tersinggung. Sama siapa? Sama ibu itu. Emang kenapa sih bilang apa? Cuma salah ngomong. Padahal ngomongnya kalau saya dengar, biasa aja. Cuma kalau terlalu sensitif, nggak ada kualitas Allah dalam hidupnya, tapi kualitas diri sendiri, itu parah memang. Seringkali itu yang terjadi. Bahkan bukan hanya itu, di wadah-wadah. Di mana saja, seringkali itu alami di gereja-gereja. Bukan hanya gereja di sini, di mana-mana. Karena di mana-mana kan manusia kan sama. Mau gereja A, B, sama orangnya sama modelnya. Nggak mungkin. Gereja sana semua Tuhan Yesus semua. Lalu di gereja sini nggak sama. Pasti sama semua. Nggak berbeda. Tapi saya berdoa. Dan saya minta Tuhan biarlah kualitas diri Allah ada pada saya. Dan ada kepada seluruh jemaat. Amin. Supaya kita dapat bertumbuh bersama-sama ke arah Tuhan. Dan kita melakukan bukan hanya menjadi pendengar. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.